Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Create Up. Kita akan belajar membahas yang mengenai belajar teknologi, sains, seni, dan olahraga sesuai Al-Quran ala Startup, ditemani rekan saya juga Wiki Adrian. Ya betul sekali, dan kali ini kita sudah tersambung oleh video conference, ada Mbak Isyarah Fea. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Batas. Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Apa you kabar? sudah join, adem ya. Baik ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah, Oke, atas izin ya Mbak Allah. Sarah, ini melihat kebutuhan orang tua untuk mengajarkan anaknya akan seni dan juga olahraga berdasarkan syariat Islam itu gimana sih menurut Anda marketnya di Indonesia? Wah, Masya Allah sih, kalau ngomongin market tuh luas banget, apalagi yang dimana kita tuh adalah mayoritas muslim. Karena sebenarnya waktu Batas berdiri tahun 2021, awalnya tuh kita melakukan riset juga yang dimana ternyata buta Al-Quran di Indonesia itu masih lebih dari 50% yang dimana mayoritas kita muslim gitu. Jadi kalau ngomongin market, besar sekali market Indonesia. Dan kalau kita ngomongin lagi kenapa pada akhirnya Batas juga bertransformasi, karena seperjalanan kita ada salah satu studi dari Harvard yang dimana pengalaman awal mempengaruhi arsitek otak dan memiliki dampak jangka panjang pada kemampuan anak untuk belajar, beradaptasi dengan perubahan dan menangani kesulitan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Apa saja manfaatnya jika kemudian kita belajar sains, olahraga gitu ya, dan juga seni gitu, tentu saja semuanya berdasarkan dari point of view Islami lah. Oke, salah satunya juga adalah manfaatnya sangat banyak sekali karena sebenarnya pada akhirnya bagaimana pada akhirnya kita bisa menghadirkan anak-anak ini memiliki strong development, mereka memiliki strong foundation yang dimana itu balance antara academic excellence dan moral karakter itu sendiri. Kalau manfaatnya, Batas tuh percaya di sini bahwa setiap anak itu spesial, setiap anak memiliki proses bertumbuhnya masing-masing, dan yang pasti yang terbaik menurut Allah. Dan di mana Batas juga di sini percaya bahwa membina hubungan yang lebih dalam dengan Al-Quran adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi emas, yang dimana kita mencoba menggabungkan pendekatan inovatif menggunakan sebenarnya Batas itu singkatan Beyond Learning Al-Quran, Teknologi, Art, Science, and Sport. Nah, pada akhirnya bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi penerus dengan value-value Islam tadi gitu. Jadi kalau Beyond Learning Al-Quran gak cuma ngaji ini, karena lembaga ngaji tuh banyak banget dan banyak banget yang bagus juga. Tapi bagaimana sih anak-anak punya deep connection terhadap Al-Quran ini, pada akhirnya kembali lagi hakikat kita sebagai manusia yang memiliki agama Islam, yaitu guide kehidupan kita, yaitu kembali lagi ke Al-Quran karena semuanya ada di Al-Quran. Baik, Kurang nah lebih seperti itu. Batas ini sendiri kan sudah menjadi platform digital ya, sudah berapa banyak sih penggunanya? Wah, kalau pengguna udah Masya Allah ya, kita sudah kalau untuk kelas belajar mengaji sendiri kita sudah ratusan ribu yang sudah berjalan. Dan Batas sendiri tidak hanya hadir di Indonesia, karena kita hadirnya di kala pandemi. Pada akhirnya semuanya ada hikmah di kala pandemi itu. Akhirnya kita juga melakukan program-program kelas untuk teman-teman yang ada di luar negeri juga. Kurang Wow, lebih sampai ke luar negeri ya, sebuah platform digital ya, dari pernah ada. lokal ke luar negeri. Nanti akan kita ulas lebih jauh Mbak Sarah. Kita jeda terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Sarah dari Batas. Sejauh ini penggunanya sudah banyak ya. Tadi sempat disampaikan, sempat melakukan pengajaran untuk belajar Al-Quran gitu ya, itu sampai ke luar negeri. Nah, sejauh ini kemana saja itu negara-negaranya, Mbak? Oke, kita ke UK, kita ke Tokyo, pernah juga ada request juga dari Arab Saudi. Jadi cukup luas ya untuk jangkauannya ini sendiri sih gitu. Nah, Jadi itulah. hikmahnya adalah belajar bisa lewat mana saja dan kapan saja. Berarti kan ini nggak terbatas cuma di usia anak ya, 3 sampai ya 12 Ya, tahun begitu. ya. Itu awalnya doang ya, 3 sampai 12 tahun, ternyata makin luas range usianya. Iya, iya, karena belajar Al-Quran sendiri tidak ada batasan usia, dan ini kembali lagi adalah panggilan hati dari masing-masing, dan tidak ada kata terlambat lah ya untuk kita mengenal lebih dalam terhadap Al-Quran. Kami memang fokusnya ke anak-anak, tapi seperjalanan kami ternyata dari situlah menggerakkan hati orang tua, bahkan ada juga yang neneknya juga ingin ikut Ingin gitu, join tapi ya, tetap wow.
Ya, join gitu. Jadi kita juga memiliki sebenarnya visi misi Batas adalah kita bisa membersamai tidak cuma anak-anak gitu. Kita memang fokus di anak-anak, tapi pada akhirnya bagaimana kita bisa menjadi sahabat bertumbuh dalam sebuah keluarga. Karena ketika value itu tersendiri itu dirasakan oleh satu keluarga, itu akan jauhnya akan berbeda sekali sih dari Baik. sisi output-nya Oke, gitu. kalau kita lihat dari visual yang kita lihat di studio ada kegiatan yang dilakukan secara Offline. offline ya. Sejauh ini kegiatannya offline juga atau hanya online atau hybrid? Dan apakah kemudian hanya terpusat di Jakarta Selatan saja? Ada perluasan ke area Jakarta lain untuk sekolah offline atau seperti apa? Oke, untuk saat ini Batas awalnya hadirnya ketika online di kala pandemi, lalu kita berlanjut pandemi selesai, kita berlanjut ke offline, lalu kami bekerja sama dengan kita menjadi after school program juga di sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah swasta di Indonesia yang kita bekerja sama juga dengan playground dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat ternyata memang marketnya sangat luas sekali, lalu dari situ pada akhirnya kita memutuskan setelah berkolaborasi kurang lebih dari 100 kolaborator, akhirnya kita memutuskan sepertinya kita butuh satu tempat yang dimana kita bisa menjahit semua ekosistem itu. Yang pada akhirnya tempat itu bisa menjadi village-nya anak-anak, kurang lebih seperti itu. Baik. Maka insya Allah di tahun ini kita akan hadirkan ada tempat insya Allah di Jakarta Selatan gitu. Tapi kalau untuk kelas sendiri kita sudah sampai ke hampir kita ada ngajar juga di Lampung, guru kita juga ada di Jogja, jadi cakupannya cukup luas ya, Oke, kurang lebih. tergantung request kayaknya ya. Ya, Baik, kemudian ini kan pastinya bukannya non-profit gitu ya. Profitabilitasnya sampai saat ini seperti apa? alhamdulillah saat ini profit karena kembali lagi kita melihat dalam eranya startup gitu ya, tidak hanya growth, tapi juga pada akhirnya bagaimana kita bisa profit dan sustain dan terutama bisa kita memberikan impact dengan tujuan yang impact yang lebih besar lagi ya, kurang lebih Bukan seperti berarti nggak ada tantangan ya, tantangannya apa? tantangannya sangat banyak ya, karena kita ingin menghadirkan kualitas-kualitas pendidik yang memang cukup baik, maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan guru-guru yang cukup memang Nah, berkualitas dan SDM sejalan dengan lagi ya. kembali Baik, lagi ke FDM karena kita ingin menghadirkan after school program di bidang Al-Quran. Jadi disinilah bagaimana kita bisa menggandeng tangan sama-sama para guru yang pada akhirnya harapannya juga bisa memuliakan para guru ini dan menghadirkan generasi-generasi dengan soft skill yang cukup baik. amin Baik. amin Mbak Sarah, thank you ya. Sukses selalu untuk Batas. Amin, Thank you sama-sama. Mbak Sarah. Dan pemirsa sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi dari RTI ya. Indeks harga saham gabungan melemah 0,16% di 7.087 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga melemah di 16.259. Ya, top gainers ada SMGR, Telkom, Film, MAPI, INTP, PV, Excel, dan top loser ada CTRA, Harum, Akra, Nice, ZYRX, kemudian Tron, ESA, dan GRIA. Ya itu dia pemirsa ya, SMGR dan Telkom masuk dalam gainers dengan SMGR melambung 3% pada pagi hari ini. Dan pemirsa demikian review singkat dari pembukaan sampai dengan saat ini dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sampodatu. Oke Adrian, sampai jumpa.